warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa dulu ke Bu Nurul Hamidah, apakah sudah on cam, nggih? Oke. Sudah. Suaranya sudah terdengar, gambarnya juga sudah jelas. Apakah bisa dimulai, Bu Nurul? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati sama Ketua Departemen Geografi Pak Purwanto dan juga Sekretaris Departemen Geografi Pak Listio dan Bu Evi selaku salah satu pengampu mata kuliah di Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, tidak lupa juga yang saya hormati Pak Adi Wijaya dan Bu Nurul Hamidah, yang kalau Pak Adi Wijaya tadi dari BKS, dari Balai Konservasi di Bali, dan sekarang hadir di layar kita Bu Nurul Hamidah dari PT Go Circular. Sebelumnya, sebelum kita ke materi dari Bu Nurul Hamidah, nanti akan saya bacakan sebentar dari profil Bu Nurul Hamidah ini sendiri. Jadi Bu Nurul Hamidah di sini merupakan sarjana teknik lingkungan Universitas Airlangga, di mana beliaunya lulus pada tahun 2020. Kemarin ya, sudah sekitar 5 tahun yang lalu lulus dari sarjana teknik lingkungan Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2023, Bu Nurul Hamidah di sini sebagai program manager di PT Go Circular Solution atau GoCirc tahun 2023 dan sampai sekarang. Sebelumnya Bu Nurul di sini juga pernah berkarir di Technical Advisory Clean Ocean Trout Clean Communities atau CLOCC di Bali juga. Jadi mungkin juga pernah tinggal satu pulau dengan Pak Adi tadi. Kemudian Bu Nurul tahun 2021 sampai 2023 juga pernah berkarir sebagai Field Technical Coordinator di Indonesian Solid Waste Association dan juga sebagai program fasilitator di Clean Ocean Trout Clean Communities di CLOC di Banyuwangi. Dan sebelumnya juga Bu Nurul Hamidah di sini pernah sebagai Field Technical Facilitator di PT Waste for Change Alam Indonesia atau Waste for Change tahun 2021. Begitu Bu Nurul? Ya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan itu tadi sekilas dari profil Bu Nurul Hamidah, di mana Bu Nurul Hamidah di sini sekarang lagi konsen di Banyuwangi kaitannya dengan pengelolaan persampahan di Banyuwangi. Nanti bagaimana ekonomi sirkular kaitannya dengan kita kaitkan dengan mata kuliah yang saya ampu di sini adalah Geoedupreneur, sehingga bagaimana mata kuliah itu, jadi saya ini sekilas ya Bu Nurul ya, Geoedupreneur ini sebenarnya merupakan mata kuliah kewirausahaan, dan kita berbasis dalam mengembangkan usaha itu kita latar belakangnya bagaimana kondisi wilayah, bagaimana permasalahan lingkungan yang bisa kita jadikan peluang untuk menjadi peluang usaha. Dan ini sangat tepat sekali Bu Nurul Hamidah di sini hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana Bu Nurul Hamidah di sini mengelola potensi wilayah, mengelola sampah, dan akan dikembangkan menjadi produk-produk atau diversifikasi produk yang lebih bernilai. Jadi valuasinya itu berubah, bahkan meningkat lebih banyak begitu. Oke, selengkapnya kaitannya dengan materi nanti saya silakan kepada Bu Nurul Hamidah, mungkin sekitar 45 menit waktu yang kami berikan untuk memaparkan materi. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada audiens. Nanti setelah tanya jawab selesai materi dari Bu Nurul. Terima kasih, saya kembalikan, saya persilakan kepada Bu Nurul untuk memaparkan materi.
Baik Pak Adib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Sebelumnya saya sapa dulu yang saya hormati Bapak Ibu dari Departemen Geografi Universitas Negeri Malang dan juga Pak Adib. Aku pengampu moderator untuk kuliah tamu hari ini dan juga yang saya hormati Pak Adi Wijaya selaku pemateri. Dan yang saya banggakan dari mahasiswa, senang sekali saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Izin saya perkenalkan, saya Nurul Hamidah, biasa saya dipanggil Hamidah. Saya dari PT Go Circular Solutions Indonesia atau GoSIC, biasa dikenal sebagai GoSIC, dan saat ini saya sebagai program manager. Izin Pak Adib untuk materinya apakah dari teman-teman panitia yang akan share atau dari saya? Dari Bu Nurul saja biar enak nanti kontrolnya. Oh baik, ini saya izin share screen ya. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat, Pak Adib? Sudah Bu, sudah. Baik, saya mulai. Teman-teman, sebelumnya saya sangat senang ya bisa bertemu kembali dengan teman-teman mahasiswa, utamanya kita berbagi informasi, sharing terkait dengan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Saya sampaikan di awal bahwa salah satu yang menjadikan excited adalah Pak Adib, bahwa audiens di sini adalah teman-teman dari mahasiswa pendidikan geografi, betul ya Pak ya? Iya, Departemen Ini Geografi ada Departemen Geografi. yang S1 Geografi. Oh baik Pak, terima kasih infonya. Artinya apa? Bahwa pengelolaan sampah itu tidak hanya milik atau mencakup mahasiswa teman-teman teknik lingkungan. Jadi pengelolaan sampah itu mencakup semua dari mahasiswa dari berbagai jurusan, karena bagaimanapun kita dari berbagai bidang keilmuan akan selalu diperlukan dan harus dilibatkan dalam bersama-sama menyelesaikan masalah pengelolaan sampah kita, gitu ya. Sebelum lebih lanjut, berikut kurikulum vitae ringkas saya, seperti yang disampaikan Pak Adib, bahwa saat ini teman-teman saya sebagai program manager di PT Go Circular Solutions Indonesia, kemudian sejak 2021 saya aktif di program Clean Ocean through Clean Communities. Ini adalah program hibah dari Norwegia untuk Indonesia yang fokus pada pencegahan sampah plastik ke laut dengan cara kita memperbaiki pengelolaan sampah yang ada di darat, begitu ya. Sehingga selama 4 tahun terakhir ini, baik di GoSirc maupun di Inswa dan juga di Waste4Change, saya fokus aktif terlibat dalam proses mendorong keterlibatan masyarakat dan juga pemangku kelibatan baik di tingkat desa maupun di tingkat daerah untuk membangun dan menjalankan pengelolaan sampah yang ada di daerah tersebut gitu. Itulah kenapa di awal saya sampaikan bahwa teman-teman meskipun bukan dari teknik lingkungan, sekali lagi teman-teman dari Departemen Geografi, kita semua nantinya akan sangat penting dan diperlukan dalam keterlibatan pengelolaan sampah. Minimal itu untuk desa teman-teman sendiri gitu ya. Saya 4 tahun terakhir ini fokus sekali di pengelolaan sampah di desa, sehingga keterlibatan teman-teman pemuda dalam pengelolaan sampah desa itu menjadi sebuah salah satu kunci keberhasilan gitu ya. Sedikit izin sampaikan bahwa kami di GoSirc adalah social enterprise, ini cukup baru di Indonesia teman-teman. Kenapa? Karena kami basisnya PT, tetapi kami berorientasi dedikasi sosial dan lingkungan gitu. Fokus kami adalah satu di training atau peningkatan kapasitas khususnya di bidang pengelolaan sampah. Kemudian kami juga fokus pada project development dan juga implementing partner untuk project-project pengelolaan sampah baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Selain itu kami juga memberikan service konsultansi untuk
private maupun untuk pemerintah dalam rangka scale up bisnis untuk pengelolaan sampah. Kurang lebihnya begitu. Nah, partner kerjasama dan kontribusi kami dapat dilihat, kami untuk saat ini kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan juga pemerintah Kabupaten Tabanan, serta juga ikut terlibat berdedikasi di Bappenas, juga bekerja sama dengan rekan-rekan baik dari swasta maupun government seperti Waste for Change, INSWA, kemudian ada Universitas Bakti Indonesia, Universitas Udayana, dan juga ada Yayasan Rijik Pangiwetan. Dari semua kerjasama ini memang kami sangat fokus untuk mendedikasikan dalam rangka mengembangkan solusi bersama yang dapat diimplementasikan untuk mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kurang lebihnya begitu. Nah, materi yang ingin kita pelajari dan dalami bersama kali ini adalah tentang ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Kita mulai dari basisnya dulu ya, teman-teman mahasiswa, bahwa ini adalah tentang mindset dulu. Jadi ada botol sama-sama barang yang sama, tumpukan yang sama, tapi di tempat yang berbeda gitu ya. Yang satu ada di pinggiran laut atau mungkin di dalam laut, yang satu ada di rumah perosok ataupun pelapak. Nah, dari barang yang sama tetapi tempatnya berbeda ini ternyata memiliki arti dan juga dampak yang berbeda, teman-teman. Kalau barang itu ada di dalam lautan, maka dia disebut menjadi sampah gitu ya, karena dia tidak terkelola, kemudian tidak lagi bernilai, sehingga dia menjadi beban lingkungan yang berdampak pada beban ekonomi gitu. Karena apa? Berdasarkan undang-undang kita, Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa gitu ya, sisa kegiatan sehari-hari manusia yang sudah tidak bermanfaat lagi. Namun ketika botol itu masuk ke dalam sistem rantai daur ulang, maka dia tidak lagi disebut sebagai sampah, dia disebut sebagai material gitu. Kenapa? Karena satu, dia terkelola dengan baik. Karena terkelola dengan baik, dia menjadi bernilai tambah gitu ya. Sehingga dampaknya bisa menyelamatkan lingkungan dari berbagai polusi yang juga berpotensi berdampak pada ekonomi masyarakat, bahkan kepada ekonomi Indonesia begitu. Jadi bisa kita simpulkan botol yang sama yang kita pegang gitu ya, kalau kita pilih buang secara sembarangan dalam tanda kutip begitu, itu akan menjadi sampah. Tetapi kalau botol itu kita simpan, kemudian kita beri ke perosok misalnya, dia adalah material gitu yang memiliki nilai tambah. Nah, dalam konteks sampah kita sering mendengar pengelolaan sampah gitu. Apa sih pengelolaan sampah itu? Basisnya, prinsip dasarnya pengelolaan sampah itu adalah rangkaian kegiatan ya teman-teman, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan. Tetapi disebut pengelolaan sampah yang benar jika ia dilakukan secara sistematis, terencana, kemudian menyeluruh, meliputi banyak sekali aspek, nanti saya jelaskan di belakang, dan berkesinambungan. Maaf Pak Adib, apakah ada kendala? Ini Bu, untuk materinya belum dilanjutkan, masih di judul. Kayaknya biar di-share sama panitia saja, biar oh, nggih. Iya Pak, maaf Pak ya. Saya juga nggak tahu kalau tidak terlanjutkan. Oke, saya stop presenting dulu ya. Ya, mau ke Pak. Sudah Bu, boleh dilanjutkan. Iya. Iya, sedikit saya ulang teman-teman, ini adalah dasar sekali dari mindset kita, bahwa jika kita tahu perbedaan sampah dan material, itu akan berdampak kepada
baik dampak sosial, lingkungan maupun ekonomi. Itu adalah pilihan sederhana dari awal kita, dari barang yang kita pakai. Jika kita taruh di tempat yang benar, maka dia akan menjadi materi, menyelamatkan lingkungan dan menggerakkan ekonomi. Tapi kalau kita taruh di tempat yang salah, dia menjadi sampah, tidak hanya sekedar sampah, tapi dia menjadi beban lingkungan dan bahkan menjadi beban ekonomi dalam skala yang besar gitu. Next. Nah, menjadi penting kita memahami bagaimana pengelolaan sampah yang benar untuk mengantisipasi dampak negatif kepada lingkungan dan sosial yang tidak kita harapkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering menemui, yang sering kita temui adalah pengumpulan pengelolaan sampah secara konvensional. Jadi dikumpul, diangkut dan dibuang gitu. Yang mana saat ini mungkin bisa dibilang itu benar, tetapi mungkin belum baik gitu. Karena dalam jangka panjang, bagaimanapun kalau kita terus menumpuk, lahan semakin sempit dan hanya akan menunggu bom waktu. Oleh karenanya, dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, maka saat ini digaungkan oleh teman-teman yang aktif terlibat dalam pengelolaan sampah baik nasional maupun internasional, pengelolaan sampah secara sirkular. Prinsipnya, pengelolaan sampah secara sirkular ini tidak hanya mengumpul, mengangkut, dan membuang, akan tetapi mengumpulkan dan kemudian mengolahnya sehingga potensi nilai tambah yang ada dalam materi itu bisa dikeluarkan, bisa dimanfaatkan nilai ekonominya, gitu ya. Jadi kumpul, olah, dan ada nilai tambah, gitu. Jadi di kumpul angkut buang ini kita masih berbicara tentang sampah, tetapi di level sirkular ini kumpul olah nilai tambah ini kita berbicara tentang material gitu. Lanjut. Nah, bagaimana kondisi persampahan di Indonesia saat ini? Coba kita telisik bersama lebih dalam. Monggo Pak, boleh dilanjut. Nah, teman-teman. Jadi sistem Kementerian Lingkungan Hidup memiliki database existing persampahan di Indonesia yang disebut SIP-SN, di mana di sistem tersebut selalu diupdate per tahunnya capaian kinerja pengelolaan sampah nasional dari 315 kabupaten berkota. Nah, tahun 2024 bisa dilihat bersama teman-teman bahwa timbulan sampah di negara kita itu jumbo luar biasa ya. 33,9 juta ton per tahun ini yang tercatat kurang lebihnya ya. Bisa jadi lebih besar dari itu. Nah, mungkin kabar baiknya sudah ada upaya bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat kita dalam mengurangi ataupun menangani sampah yang ada. Sehingga sampah yang terkelola 59%. Tetapi sedihnya kita bisa bayangkan ada 40%, sekitar 13 juta ton per tahun sampah yang tidak terkelola atau bocor ke lingkungan. Itu artinya sampah-sampah yang tersebar di sungai-sungai kita, di lahan-lahan kita, atau sebagiannya terbakar, asapnya masuk ke paru-paru kita dan keluarga kita. Sehingga 40% mungkin terlihat tidak tergambar betapa besar masalahnya, tapi kalau kita kalikan 40% dari sampah 270 juta jiwa, kita bisa bayangkan ini adalah PR bersama jangka panjang yang perlu perhatian semua pihak termasuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, lanjut Pak. Akibat dari banyaknya sampah yang tidak terkelola, maka ini adalah akibat ya teman-teman yang bisa dilihat permasalahan sampah di Indonesia yang terus menjadi polemik sampai sekarang. Misalnya TPA Piungan ditutup di Jogja, kemudian sampah plastik memenuhi laut sehingga banyak hewan-hewan yang memakan sampah ataupun banyak nelayan yang berkurang penghasilannya karena sampah. Bahkan ada TPA yang terbakar karena sudah numpuk, kemudian karena hanya open dumping, gas metannya menjadikan dia terbakar. Dan ada satu lagi yang mungkin ada di antara desa teman-teman juga adalah TPS 3R yang idealnya dia berjalan, tetapi kemudian karena lagi-lagi tidak dikelola dengan baik, maka dia hanya menjadi monumen yang mangkrak saja gitu.
Nah, lanjut Pak. Mengapa kira-kira itu bisa terjadi? Mari kita coba belajar lebih dalam supaya kita bisa memahami akar masalahnya. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Teman-teman, saya perkenalkan bahwa dalam pengelolaan sampah secara sistematis menyeluruhnya, kami dalam persampahan mengacu pada platform Bappenas. Ada 5 aspek dasar persampahan yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi akar masalahnya, sekaligus bisa menjadi jalan masuk untuk solusi atas permasalahan sampah itu. Jadi dalam persampahan ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Satu adalah kelembagaan. Kelembagaan ini artinya lembaga-lembaga, harus ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, yang mana dalam tingkat nasional, daerah maupun desa itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Tapi saya ingin lebih masuk kepada desa. Kenapa? Karena saya meyakini teman-teman sekalian, komunitas terdekat dari kita adalah desa kita sendiri. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah dari kuliah tamu ini teman-teman menjadi lebih terinformasi bagaimana bisa ikut terlibat dalam penyelesaian sampah di desa kita masing-masing ya. Jadi kelembagaan di desa biasanya itu ada KSM, ada BUMDes, teman-teman. Yang menjadikan banyak desa tidak berjalan pengelolaan sampahnya adalah tidak adanya lembaga khusus yang diberikan mandat oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Jadi artinya tanggung jawab bersama yang artinya tidak ada yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi mesti ada lembaga khusus yang diberikan mandat, baik itu lewat SK Kepala Desa atau mungkin menjadi salah satu unit usaha di BUMDes, karena BUMDes adalah salah satu badan hukum di bawah pemerintah desa. Sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan segala proses atau kegiatan pengelolaan sampah. Yang kedua adalah peraturan atau kebijakan. Karena pengelolaan sampah ini adalah layanan publik, kemudian juga menjadi ranah dari kebijakan pemerintah. Kemudian dalam lokus desa ini menjadi ranah juga kebijakan pemerintah desa. Maka dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah itu harus ada aturan atau kebijakannya. Karena berjalannya sistem pengelolaan sampah di dalamnya harus ada yang dasar dalam melangkah, utamanya bila itu kita memakai pendanaan baik itu dari APBDes, APBD atau APBN ataupun iuran dari masyarakat. Semua harus ada basis atau peraturan kebijakannya. Kalau kita melihat kembali ke desa, peraturan yang memungkinkan adalah Perdes. Teman-teman bisa mengecek apakah desa teman-teman sudah memiliki peraturan desa dan pengelolaan sampah atau tidak. Karena itu sangat penting menjadi dasar melangkah, begitu ya teman-teman. Bahkan anggaran dari desa itu juga bisa dialokasikan bila ada Perdes yang menjadi dasar untuk itu. Yang ketiga adalah aspek keuangan, gitu. Aspek keuangan adalah salah satu darah berjalannya pengelolaan sampah, gitu. Nah, dalam pengelolaan sampah biasanya ada kombinasi, teman-teman. Jadi bagaimana sih pengelolaan sampah itu didanai supaya bisa berjalan? Itu adalah kombinasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang mana satu jelas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, itu sudah seharusnya ada bagian dari anggaran yang dialokasikan karena bagian dari melaksanakan kewajiban. Tetapi perlu diketahui juga bahwa partisipasi masyarakat itu juga diperlukan, utamanya dalam bentuk pendanaan. Simpelnya bagaimana? Kalau kita mungkin dari desa, pemerintah menyediakan layanan, ya, menganggarkan sekian anggaran untuk menyediakan layanan. Nah, kita sebagai warga yang berpartisipasi juga berpartisipasi dalam membayar iuran, kurang lebihnya begitu. Jadi ada kombinasi pendanaan yang menjadi salah satu motor penggerak untuk berjalannya pengelolaan sampah.
Selanjutnya adalah teknis. Teknis ini adalah hal-hal yang menyangkut teknis, mulai dari perencanaan tempat sampahnya bagaimana, kendaraannya seperti apa, pengolahannya bagaimana. Yang perlu kita perhatikan adalah dan juga fenomena yang sering saya temui di lapangan, teman-teman sharing ya. Ketika kita bicara pengolahan sampah desa, yang selalu pertama keluar adalah kita butuh mesin pengolah sampah, yang mana itu tanpa melalui proses pendalaman apa sih akar masalah di desa itu. Tiba-tiba ada anggaran, oke, ini untuk beli mesin sampah. Ketika mesin sudah dibeli, barangnya nggak ada karena sampahnya nggak kekumpul, atau barangnya ada, sampahnya kekumpul, kemudian tidak ada yang mengoperasikan gitu. Bisa jadi juga barangnya ada yang mengoperasikan, mesinnya ada, tetapi karena manajemen dari keuangan dan partisipasinya tidak baik, dia menjadi macet karena ketika rusak nggak ada anggaran lagi. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa teknis itu salah satu bagian dari aspek yang betul harus kita perhatikan. Tetapi mesin itu kan alat yang kalau tidak dijalankan dia hanya sebuah alat, gitu ya. Dia menjadi bermanfaat jika mesin ini digerakkan oleh subsistem yang lainnya gitu. Nah, yang terakhir adalah sosial budaya atau partisipasi masyarakat. Saya ingin sampaikan bahwa berbicara masalah sampah, teman-teman, itu pasti kita berbicara tentang orang, berbicara tentang masyarakat. Karena perilaku masyarakat akan sangat menentukan bagaimana sistem pengolahan sampah itu direncanakan dan akan berhasil atau tidak gitu. Kesadaran masyarakat yang tinggi dan kesadaran pemerintah akan tanggung jawabnya juga menjadi kombinasi yang sangat bagus dalam keberhasilan pengolahan sampah. Jadi teman-teman di sini kita perlu sadar bahwa kita itu penting, teman-teman itu penting, partisipasi teman-teman itu penting gitu. Di desa, di kampus, minimal kita bersuara. Simpelnya bagaimana? Saya bisa sampaikan dalam desa itu kan seperti negara kecil. Desa itu diberi wewenang, punya pemerintahan sendiri, diberi anggaran sendiri. Nah, yang artinya setiap tahunnya mereka punya Musrenbangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Nah, kalau teman-teman melihat misalnya, pengolahan sampah kok nggak berjalan, ya, partisipasi teman-teman di situ sangat diperlukan. Kenapa? Karena dalam musyawarah itu akan ditentukan dan diputuskan program kerja apa yang akan dilaksanakan menggunakan anggaran desa minimal 1 tahun ke depannya. Kalau dari masyarakat tidak ada yang memberikan perhatian akan pengolahan sampah, bagaimana pengolahan sampah itu bisa masuk dalam prioritas rencana kerja itu gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa kita itu punya peran bisa mendorong itu terjadi gitu. Karena ketika teman-teman kembali ke desa maka masuk ke dalam sistem desa itu. Kecuali teman-teman punya sumber daya sendiri untuk menggerakkan pengolahan sampah secara mandiri gitu. Mungkin itu berbeda pendekatannya. Nah, jadi 5 aspek ini kembali lagi, kenapa masalah sebelumnya bisa terjadi? Kita bisa telaah dari sini, teman-teman. Halo? Masih terkonek ya? Oke, jadi terima kasih konfirmasinya teman-teman. Jadi kita lihat kalau kita ini saya selalu kembalikan ke desa karena itu realistisnya, lingkungan yang paling dekatnya dengan kita, yang sangat relate dengan kita. Coba kita perhatikan kenapa TPS 3R mangkrak, kenapa TPA menumpuk, terbakar, dan lain sebagainya. Kita perhatikan sudah ada lembaga yang bertanggung jawab belum? Sudah ada peraturan yang membawahi dasar itu atau dasar hukumnya dan dijalankan atau tidak sanksi hukumnya bila ada atau belum. Kemudian sudah ada dukungan keuangan di situ atau belum. Kemudian teknisnya apakah direncanakan dengan sesuai, saya tidak bisa bilang benar atau tidak, tetapi sesuai atau tidak dengan konteks kelokalan di situ. Dan yang terakhir adalah bagaimana partisipasi masyarakat di sana itu. Jadi bahwa sekarang ada penumpukan dan sebagainya itu adalah dampak yang kita bisa kurangi pelan-pelan dari melihat
penyebabnya apa sih gitu loh, sehingga kita bisa berkontribusi di mana gitu. Nah, 5 aspek dasar inilah yang jika ini terpenuhi dengan baik, dengan benar, maka akan sangat mendorong terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oke, next. Nah, dulu sebelum saya kuliah, saya tidak tahu kemana sampah itu atau bagaimana sampah itu dikelola, teman-teman ya. Sebenarnya prinsip dasarnya sampah itu adalah membutuhkan pengelolaan yang bagus, manajemen yang bagus. Karena apa? Karena pengelolaan sampah itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak subsistem gitu. Apa saja sistem dalam pengelolaan sampah itu? Satu, pengumpulan. Pengumpulan itu artinya pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke tempat pengolahannya gitu. Kalau di desa teman-teman ada layanan angkutan gitu, itu disebutnya sebagai pengumpulan. Kemudian ada pengolahan atau proses daur ulang gitu ya. Pengolahan sampah menjadi material, dari sampah menjadi material yang bernilai atau bernilai ekonomis. Nah, pengolahan ini bisa dilakukan di sumbernya, artinya kita mengelola masing-masing, misalnya kita mengomposkan di rumah atau sisa makanan kita kasih ke hewan peliharaan kita, nah itu namanya pengolahan sampah berbasis sumber. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan saja, kemudian diangkut, kemudian ada namanya pengolahan sampah terintegrasi, biasanya dilakukan di TPS 3R atau PDU yang ada di masing-masing daerah. Biasanya ini levelnya di desa ataupun kecamatan, teman-teman ya. Tapi lebih banyak desa. Kemudian subsistem selanjutnya adalah pengangkutan. Ketika sampah itu sudah diolah, maka dia akan terpilah mana yang menjadi materi yang akan dimanfaatkan lebih lanjut, mana yang menjadi residu atau sampah sisa, begitu ya. Nah, proses pengangkutan ini meliputi adalah hasil olahan ataupun hasil yang sisa yang tidak berhasil diolah. Jika dia berhasil diolah, maka ia akan berlanjut ke pemrosesan akhir, misalnya di industri daur ulang gitu. Tapi kalau dia menjadi sampah residu yang tidak terkelola, maka dia akan berakhir ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Ini yang disebut dengan sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan akhir. Kalau sampah teman-teman, misalnya, oh tidak ada pengumpulan, tidak ada layanan sampah di desa saya. Terus gimana dong? Sampahnya dibuang ke sungai, sampahnya dibakar. Itu namanya sampahnya tidak masuk ke dalam sistem, teman-teman. Itu disebutnya sebagai kebocoran lingkungan. Berarti sampah kita itu bocor ke lingkungan, gitu. Karena tidak masuk dalam sistem pengelolaan sampah yang aman, gitu. Lanjut. Nah, ini akan kita pelajari bahwa di balik masalah, teman-teman, yakin pasti ada celah gitu ya. Di balik tantangan itu pasti ada peluang gitu. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana menggali masalah menjadi celah dan tantangan menjadi peluang? Kita lanjutkan. Nah, beberapa tahun ini, terutamanya sejak 2015, sejak PBB mengeluarkan panduan SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan yang berkelanjutan, mulai diperkenalkan juga pendekatan ekonomi sirkular. Bagaimana kita mengoptimalkan potensi nilai tambah yang ada di barang habis konsumsi kita menjadi sebuah material yang bermanfaat nilai ekonomisnya gitu. Nah, pendekatan ekonomi sirkular ini digunakan dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam Sustainable Development Goals, sedikit informasi saja, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan sampah ini akan mencakup beberapa poin, teman-teman. Misalnya tujuannya adalah untuk terciptanya air yang bersih, sanitasi yang layak, kemudian pertumbuhan ekonomi hijau, kemudian pertumbuhan kota yang layak untuk masyarakatnya, kemudian untuk iklim, penanganan iklim, dan juga ekosistem perairan yang lebih baik gitu. Lanjut. Bagaimana kita menghubungkan ekonomi sirkular dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan?
simpelnya adalah kita ketahui dulu prinsip dasar masing-masingnya. Tiga prinsip dasar dalam ekonomi sirkular sebenarnya ini sering ini cukup dekat dengan kita. Kalau teman-teman sering mendengar 3R, reduce, reuse, recycle, kurang lebihnya seperti itu. Jadi jelasnya 3 prinsip dasar ekonomi sirkular adalah: satu, kita cegah limbah sejak awal. Sebenarnya ini sering kita kenal sebagai reduce. Bagaimana barang itu kita manfaatkan supaya tidak menjadi sampah dulu gitu. Jadi barang dirancang agar tidak cepat rusak dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah gunakan ulang, yang biasa dikenal dengan reuse gitu. Masih bisa memanfaatkan barang yang bisa dipakai. Dan yang ketiga adalah recycle atau recovery. Kegiatan ini membutuhkan proses daur ulang ataupun pemulihan. Misalnya pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pengolahan sampah plastik menjadi biji plastik sehingga mencegah biji plastik baru gitu. Jadi 3 prinsip dasar ekonomi sirkular didasarkan pada bagaimana kita mencegah sampah atau bagaimana kita memperpanjang nilai manfaat sehingga kita bisa gunakan kembali, dan yang terakhir, jika itu benar-benar harus menjadi sampah, bagaimana kita bisa mendaur ulangnya menjadi material baru yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita kaitkan dengan 3 prinsip dasar pengelolaan sampah berkelanjutan, yang mana satu adalah sistematis. Sistematis itu seperti yang kita pelajari sebelumnya, satu sistem ini bisa berjalan mulai mengumpulkan, mengolah, kemudian menghubungkannya ke industri daur ulang, dan kemudian menyeluruh, menyangkut 5 aspek dari persampahan sehingga harapannya dapat berjalan berkesinambungan gitu. Artinya apa? 3 prinsip dasar ekonomi sirkular itu sangat bila itu diimplementasikan dengan benar, maka dia menjadi faktor pendukung keberhasilan terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Gitu. Karena kita memanfaatkan nilai ekonomi dan juga mencegah barang menjadi sampah. Gitu. Lanjut. Nah, apa saja potensi-potensi yang bisa kita gali dan manfaatkan dari hasil sisa sampah kita sehari-hari? Untuk sampah organik sebenarnya berbagai opsi yang bisa kita jadikan referensi teman-teman. Jadi sampah organik kita bisa diolah menjadi kompos, kompos padat maupun menjadi kompos cair. Kemudian juga mulai ramai juga pengolahan sampah organik menggunakan maggot ya atau BSF sebagai medianya, yang kemudian kita bisa memanen komposnya dan kita bisa memanen maggotnya sebagai pakan. Dan yang terakhir adalah biogas, memanfaatkan limbah organik utamanya dari kotoran hewan yang memiliki kandungan gas metan tinggi menjadi biogas. Lanjut. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi. Ini sebenarnya sering teman-teman perhatikan kalau kita ketemu dengan tukang rosokan, pelapa. Tetapi yang teman-teman perlu tahu adalah bahwa menariknya dengan sedikit perbedaan kualitas pilahan itu ternyata menjadikan berbeda nilai value itu. Gitu. Misalnya kita buang satu botol lengkap dengan tutupnya, kemudian lengkap dengan labelnya. Dalam industri seperti ini itu akan berbeda harganya kalau botol itu tidak ada labelnya dan tidak ada tutupnya. Kenapa? Karena bahan botol itu PET itu berbeda dengan bahan tutupnya DPE dan juga berbeda dengan labelnya yang merupakan sampah bernilai rendah. Jadi dalam anorganik ini sering kita sebut ada high value, sampah-sampah yang nilainya tinggi, atau low value, sampah-sampah yang nilainya rendah. Jadi coba perhatikan, teman-teman bisa perhatikan di lingkungan sekitar teman-teman yang memiliki usaha rongsokan, semakin banyak jenis pilahannya, sebenarnya itu adalah dalam rangka meningkatkan value-nya gitu. Jadi bisa sangat berbeda ketika
barang ini dipilah bersih dan atau kita hanya menjualnya gelondongan kotor seperti itu gitu. Lanjut. Nah, dari berbagai masalah itu dan jadi kita satu analisis masalahnya, yang kedua kita analisis potensinya, maka kita gabungkan mana yang sekiranya ini potensi atau peluang untuk menjadi usaha di bidang pengelolaan sampah. Usaha ini tentu tujuan utamanya adalah untuk mendorong solusi atas permasalahan sampah dengan cara pendekatan kita tingkatkan nilai tambah atau manfaat ekonominya. Saat ini semakin ramai, kabar gembiranya semakin ramai, pelibatan sektor swasta, inisiatif dari swasta yang melihat potensi itu. Kita bayangkan jika sampah itu adalah bahan baku, teman-teman, dan ada 270 juta manusia di Indonesia, kita bisa bilang bahwa bahan baku itu melimpah. Gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang peluang, gitu, sehingga bahan baku ini akan terus ada dan ada dalam jumlah yang sangat banyak, gitu. Tetapi salah satu permasalahannya adalah bahan baku itu masih tersebar di mana-mana, dia dari rumah tidak terkelola, gitu, sehingga ada peluang usaha jasa angkut sampah, gitu. Yang beberapa contoh yang saya sampaikan di sini, teman-teman, itu sudah ada banyak swasta yang melayani jasa angkut sampah. Sebagian di antara mereka ada yang hanya mengangkut dan kemudian menyerahkan kepada vendor yang mengolah. Sebagian pula dari mereka ada yang mengangkut sekaligus mengolah sampahnya. Jadi saya kembalikan lagi ke yang lebih relate dengan kehidupan teman-teman. Kalau kembali ke desa, perhatikan apakah sudah ada yang mengangkut sampah atau belum, gitu. Bisa jadi kalau belum ada, itu adalah potensi teman-teman. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah setelah diangkut mau dikemanakan, gitu. Apakah mau diolah atau justru bisa jadi kita ambil peluang, tapi kita menambah masalah baru kalau kita nggak tahu setelah diangkut mau dikemanakan, gitu ya. Yang saya temui di desa biasanya ada pengangkutan sampah dari desa yang menjadi layanan, ada juga pemain individu ataupun bukan PT ya, CV seperti itu ya, sekelompok masyarakat yang punya usaha jasa angkut sampah gitu. Bahkan lebih advance-nya di Bali, karena saya sedang aktif di Bali juga, sudah pada level pengangkutan sampah terpilah, teman-teman. Ada yang hanya memiliki jasa angkut khusus sampah organik, itu ada. Ada yang memiliki jasa angkut tercampur, itu ada gitu. Dan lanjut, selain jasa angkut sampah, kita kembalikan bahwa salah satu masalah utama kita adalah sampah organik kita yang tidak terkelola dengan baik. Secara rata-rata di nasional kita, jadi sampah organik itu sudah masyhur, sampah yang paling banyak dihasilkan. Komposisinya bisa sampai 65 sampai dengan 70%. Bisa dibayangkan teman-teman kalau satu hari kita punya 1 kilogram sampah, sudah 65 sampai 70%-nya itu sudah sampah organik sendiri gitu. Tetapi sudah ada yang melihat potensi. Kalau itu masalah, berarti ada peluang di sana, gitu, peluang untuk memanfaatkannya. Di antaranya ini yang bisa saya bagi ke teman-teman, ada swasta yang memiliki usaha untuk mengolah sampahnya menjadi BSF, sehingga yang dijual adalah maggot BSF-nya itu untuk pakan, kemudian ada yang jasa mengolah sampah menjadi kompos, sehingga dia jual komposnya. Kemudian dalam konteks sampah anorganik, itu yang sering kita temui memang adalah pelapa, perosok yang mengangkut material daur ulang dari plastik-plastik, kardus, dan lain sebagainya. Dan yang baru lagi dan cukup famous ya untuk saat ini adalah pengolahan sampah multi-layer seperti saset atau label-label kemasan menjadi paving block. Ini teman-teman pelaku usaha ini sudah melihat ada peluang di balik potensi nilai tambah sampah itu dan sampai menjadikannya sebuah bisnis gitu. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman bahwa yang ingin saya sampaikan
Jadi ketika kita tidak berhasil mengelola sisa dari kegiatan kita, maka dia akan berakhir menjadi sampah. Sampah itu akan menjadi beban lingkungan, beban ekonomi, beban kita semua. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kalau kita geser sedikit perilaku dan mindset kita, sampah itu ternyata bisa kita manfaatkan nilai tambahnya menjadi material berdampak pada beban positif pada ekonomi dan juga kualitas hidup karena lingkungan kita lebih bersih. Kurang lebihnya itu yang bisa saya share teman-teman. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan insight dan hal-hal yang relate dengan kehidupan teman-teman, khususnya jika nanti kembali ke desa masing-masing gitu ya. Sekian Pak Adib. Baik, terima kasih Bu Nurul Hamidah atas presentasinya yang menarik kaitannya dengan pengelolaan sampah ya. Dan kebetulan ini sebagai informasi juga bahwa mahasiswa yang sekarang mengikuti ada beberapa kelompok yang mengidentifikasi observasi langsung kaitannya dengan bank sampah yang ada di Malang Raya, dan itu juga menjadi sebuah pengalaman dan ya pembelajaran yang berharga buat mereka yang mungkin nanti bisa kita sharing di sini. Nanti, boleh Pak, ya. Ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun di kolom chat untuk membahas katanya dengan persampahan, dan terutama mereka yang kemarin kelompok-kelompok yang ya Mas Aidil Faiz ini silakan yang kemarin observasi, silakan Mas Aidil Faiz. Silakan Mas. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah jelas. Perkenalkan, saya Aidil Faiz dari Prodi Pendidikan Geografi. Izin bertanya, apakah gunungan sampah di sebuah TPA yang sudah lama tertumpuk itu merupakan sebuah kegagalan dari 5 aspek dasar persampahan, ya, seperti kelembagaan, teknis, keuangan, regulasi, partisipasi masyarakat? Jika iya, bagaimana strategi efektif untuk membangun kesadaran dan motivasi dari berbagai pihak tersebut agar dapat mengubah sampah yang lama tidak terolah dan tertimbun menjadi sebuah sumber daya ekonomi yang bermanfaat, sedangkan sampah-sampah tersebut itu sudah tidak layak untuk diolah kembali. Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau bagaimana Bu Hamidah? Langsung jawab Pak, menarik sekali pertanyaannya. Makasih Mas Aidil. Ya, ini sangat ramai sekali ya. Penumpukan TPA ini sangat ramai, bahkan sampai sudah ada arahan kebijakan bahwa TPA-TPA ini harus segera ditutup. Apakah tumpukan sampah adalah kegagalan? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena sampah-sampah yang menumpuk di TPA sebenarnya adalah sampah-sampah yang sudah masuk ke dalam sistem. Kenapa? Karena ia sudah berhasil dikumpulkan, betul ya. Tetapi patut diduga kemungkinan besarnya dia tidak diolah, tetapi kumpul langsung angkut buang, begitu ya. Kumpul angkut buang, gitu. Sebenarnya dalam pengelolaan TPA di level dasarnya itu bukan menumpuk pendamping seperti itu Mas Aidil, yang sering kita lihat ada tumpukan di atas tanah sampai menggunung. Seharusnya tidak seperti itu. Pada level dasarnya ada yang namanya TPA terkontrol atau kita sebutnya control landfill. Jadi sampah-sampah yang sudah dibawa ke area yang dikhususkan untuk TPA itu ditimbun, kemudian nanti ada zona-zonanya, begitu kurang lebihnya ya, dikembalikan ke dalam lingkungan secara aman. Kecenderungannya, kenapa terjadi open dumping? Bisa jadi itu yang bawah sudah sampah semua, jadi sudah penuh, nggak ada lagi ruang untuk menimbun, akhirnya dia ke atas, ada penumpukan di atasnya, gitu. Atau bisa jadi juga memang di situ tidak diolah, hanya benar-benar dibuang begitu saja atau open dumping. Nah, jadi saya bisa jawab iya, itu adalah akibat dari sistem yang tidak berjalan optimal gitu. Nah, yang kedua bagaimana strateginya sampah yang sudah menumpuk itu gitu. Satu,
untuk sampah-sampah yang sudah menumpuk saat ini, Mas Aidil, sudah sudah ada pihak pemerintah yang bekerja dengan pihak swasta, ada yang namanya landfill mining, gitu ya. Jadi ini penambangan bukan emas ya, penambangan sampah. Sampah-sampah yang ada di TPA itu di mining, ditambang, dikumpulkan, dikemanakan? Diolah, dibersihkan, diolah untuk dijadikan RDF. RDF itu adalah bahan bakar untuk boiler, tetapi tidak boleh boiler terbuka atau secara sembarangan. Dibakarnya harus boiler dalam suhu yang sangat panas. Biasanya ada di boilernya di PLTU seperti itu untuk bahan bakar penggerak di sana. Bahan bakarnya dari mana? Dari landfill mining tadi. Kenapa? Karena sampahnya sudah kadung, tertumpuk ya Mas ya. Nah, tetapi sebetulnya secara paralel kita bisa mencegahnya semakin menumpuk gitu ya. Bagaimana? Ya, sampah tertumpuk itu kan karena hasil dari efek besar semua orang menumpuk sampah di tempat yang sama, kurang lebihnya gitu ya. Sehingga kalau kita ingin mencegah penumpukannya lebih banyak, ya kita coba lakukan dari diri sendiri. Jika masing-masing orang bisa mengurangi kelebihan sampah yang dihasilkan atau bisa mengolah sampahnya secara mandiri atau mungkin dibawa ke TPS 3R untuk diolah, sebenarnya kita bisa menekan sampah yang masuk ke TPA paling tidak sekitar 30% yang masuk ke TPA jika kita mau mengolahnya gitu, paling tidak. Nanti dengan gotong royong bersama, misalnya dari kita berusaha mengurangi sampah dengan pakai produk yang sering bisa dipakai ulang, kemudian ada kerjasama pihak swasta juga yang mengolah sampahnya, kemudian ada kolaborasi dari pemerintah yang memanagenya, itu sangat bagus sekali untuk mengurangi bertambahnya penumpukan di TPA atau bahkan mencegah sampah itu masuk ke TPA. Gitu, karena sudah habis, istilahnya sudah habis terolah dulu dan masuk ke industri daur ulang gitu. Kurang lebihnya gitu Mas Aidil. Bagaimana? Ada cukup atau? Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan selanjutnya dari kolom chat ini, Bu Amindah. Ini dari ya, Mbak Ainun Makfiroh yang bertanya, permisi Bu, saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan agar usaha berbasis pengelolaan limbah atau produk yang mengangkat potensi lokal dapat berkelanjutan, tidak hanya bersifat viral sesaat, ya, tapi mampu bertahan dalam jangka panjang. Ya. Dalam konteks ekonomi sirkular, apakah diperlukan analisis risiko usaha dalam mengidentifikasi peluang, khususnya produk ramah lingkungan seperti hasil daur ulang limbah anorganik? Begitu Bu, pertanyaannya, monggo. Wow, pinter-pinter banget teman-teman kita ya. Kayaknya sangat mendalam ya sebenarnya. Terima kasih Pak Adip, terima kasih Mbak Ainun untuk pertanyaannya. Jadi biasanya memang ada langkah strategis, ada langkah teknisnya. Begitu ya Mbak Ainun. Kalau yang ditanya adalah langkah strategis, itu artinya baik dalam proses usaha di bidang daur ulang maupun tidak, strategisnya biasanya itu adalah ekosistem usaha yang didukung oleh pemerintah. Misalnya, apakah di situ ada bantuan pemodalan untuk orang-orang yang berusaha di bidang pengolahan sampah, kemudian di situ juga apakah tersedia ekosistem yang lain mendukung. Simpelnya begini, salah satu tantangan yang sering kita hadapi dalam usaha sampah yang juga paradoks adalah bahan bakunya melimpah gitu, tetapi yang punya usaha ini kekurangan bahan baku. Misalnya kita usaha mengolah maggot gitu, sampah organiknya itu banyak melimpah, tetapi usaha maggotnya nggak berjalan. Katanya gimana? Oh, kekurangan bahan baku. Nah, ini kan paradoks. Bahannya banyak, tapi yang di sini kekurangan bahan baku. Itu artinya apa? Ada ekosistem yang hilang di sini. Tidak ada proses pengumpulan yang stabil, sehingga sampah dari rumah tangga ini tidak berhasil sampai menjadi bahan baku, gitu. Nah, sehingga analisis yang Mbak Ainun sampaikan itu sangat
sangat diperlukan betul. Yang satu, dimantapkan dulu kestabilan bahan baku, dipastikan kalau mau usaha daur ulang plastik, dipastikan bahan bakunya di situ ada atau enggak. Kemudian sudah terkumpul atau belum gitu. Suppliernya ada atau enggak gitu kurang lebihnya. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah off-taker atau pembelinya siapa? Ada enggak? Karena beberapa usaha berhenti bisa jadi karena misalnya kita sudah produksi maggot ataupun sudah mengumpulkan sampah yang bernilai banyak, tapi nggak ada yang ngambil, istilahnya nggak ada yang beli. Itu juga nanti menyebabkan kerugian sehingga menyebabkan usaha itu tidak berjalan. Dan yang terakhir memang support dari pemerintah. Keviralan itu kadang perlu untuk memancing keramaian. Keramaian perlu untuk memancing perhatian. Perhatian perlu untuk memancing dukungan dari publik ataupun dari pemerintah. Gitu. Jadi meskipun itu viral sesaat, saya rasa itu cukup berpengaruh keviralannya itu ya. Karena sekarang itu kan apa-apa harus viral dulu katanya ya. Jadi Mbak Ainun kalau betul kalau mau memulai usaha perlunya memang dianalisis apakah ekosistem di situ mendukung atau tidak supaya istilahnya nggak habis modal dulu gitu loh. Ya, kurang lebihnya itu yang bisa saya jawab. Bagaimana? Sudah cukup nih Bu, dan ada satu pertanyaan nih yang terakhir. Ya. Ini ternyata ada dua nih Bu, bagaimana ini? Nggak apa-apa Pak, waktunya masih Ya. ada, saya oke aja. Oke, berarti ada dua kita. Pertama Alvin Fahrur dulu yang present, silakan. Assalamualaikum. Terdengar jelas suara saya Bu? Iya, sangat jelas Mas. Nah baik Bu, waktu observasi kemarin itu kan banyak sekali ya Bu bank sampah yang mati. Salah satu faktor utama yang menyebabkan itu kurangnya partisipasi atau rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Ya. Nah, bagaimana sih Bu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menghidupkan kembali bank sampah agar berkelanjutan seperti itu? Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Mas Alvin pertanyaannya, ini sangat menarik dan alhamdulillah karena saya bersama tim terlibat dalam salah satu pendampingan desa untuk pengelolaan sampahnya dan diantaranya bank sampah. Memang ini rawan sekali untuk mati karena basisnya bank sampah itu adalah partisipasi masyarakat. Bank sampah hidup kalau masyarakat ikut, gitu ya. Tapi ternyata partisipasi masyarakat itu pun perlu didorong, gitu. Perlu ada pendorongnya. Kenapa? Karena kalau kita hanya dalam tanda kutip gitu ya, mengiming-imingi masyarakat begitu istilahnya untuk ayo kumpulkan sampah, kemudian yang dicari hanya misalnya pengumpulan uang, ketika mereka nggak mendapatkan apa yang diinginkan, bisa jadi seketika mereka nggak mau ikut, gitu. Udah capek-capek ngumpulin bank sampah nggak diambil, atau udah capek ngumpulin ternyata duitnya sedikit. Itu jadi pendekatan awalnya itu mesti ada pendekatan yang sifatnya emosional dan sosial, bukan langsung mengenalkan bahwa bank sampah itu untuk mencari uang. Karena bank sampah itu bukan untuk mencari uang, gitu. Uangnya sedikit. Kalau Mas Alvin memang terlibat di bank sampah pasti tahu uangnya sedikit, gitu. Sehingga apa? Untuk membangun partisipasi masyarakat perlu salah satu penggeraknya siapa? Pemerintah di desa itu. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah instrumen untuk menggerakkan seluruh komunitas masyarakatnya. Saya bisa sharing. Kami di desa, bagaimana pemerintah desa itu menggerakkan adalah dengan mengaktifkan kader-kader. Mereka punya kader bank sampah yang ditempatkan di setiap kalau kita di sini dusun, di sana Banjar ya, di setiap Banjar itu pasti ada kadernya. Kader-kader itu dikumpulkan, kemudian di training dan kemudian artinya begini, didorong satu kesadarannya, yang kedua tetapi tetap ada insentif sebagaimana untuk insentif yang layak untuk aktivitas operasional mereka.
Nah, kemudian dijadwalkan teman-teman kader ini yang kemudian secara kolektif, secara bersama berinteraksi dengan masyarakat gitu. Jadi sekali lagi yang pertama pendekatannya bukan materi, bukan uang, tetapi bagaimana kita masing-masing dari diri kita, tetapi dilakukan secara bersama-sama, itu bisa berhasil menyelamatkan sampah dari rumah tangganya masing-masing gitu. Nah, kemudian dari masyarakat itu ada koordinator-koordinatornya, kemudian pastikan bank sampah itu ada jadwal yang jelas gitu. Karena mendorong masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya saja itu sudah effort sendiri, sudah usaha sendiri. Sehingga perlu kepastian, iya nggak ini diambil nggak nih sampahnya? Kalau enggak kan numpuk-numpuk aja di rumah. Kalau sudah numpuk-numpuk aja nggak diambil jadi males. Sehingga orang nggak mau lagi partisipasi ke bank sampah. Jadi pastikan bank sampah itu terjadwal dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah desa, kemudian digerakkan secara kolektif oleh komunitas di desa itu, bisa kader, bisa karang taruna dan lain sebagainya, dan pastikan ada off-takernya atau yang mengambil sampah-sampah yang sudah dikumpulkan gitu. Rata biasanya bank sampah itu kan tidak langsung dibayar uang gitu Mas ya, tetapi misalnya ditabung, nanti diambil berapa bulan misalnya untuk perayaan hari raya gitu. Nah itu pastikan dulu ada yang mengambil untuk memastikan bahwa bank sampah itu memang terjual dan ada pendapatan yang nantinya bisa dibagikan pada saat waktu yang telah disepakati bersama gitu. Jadi biasanya kemacetan itu karena ada ketidakpastian ya Mas, ketidakpastian pengangkutannya, kemudian ketidakpastian dukungan dari desa, ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab, ketidakpastian jadwal dan juga tidak adanya pendekatan yang intensif secara emosional maupun sosial ke masyarakatnya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan insight ya Mas Alvin untuk menghidupkan kembali atau mendorong bank sampah ini beroperasi lagi. Karena bank sampah itu sangat strategis teman-teman untuk menyelamatkan sampah anorganik yang masih memiliki potensi tinggi gitu. Jadi ini instrumen yang jika ia berjalan dengan baik sebenarnya menjadi faktor penting keberhasilan pengelolaan sampah kita gitu. Kurang lebihnya gitu Mas Alvin. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir dari kolom chat ada dari Alvina Bella. Jadi Alvina Bella itu menanyakan kaitannya dengan sampah yang berupa kain, Bu. Kan banyak sampah yang menolak hal itu sehingga mau dikemanakan yang itu gitu, yang kain. Iya. Silakan, monggo. Iya betul. Terima kasih Mbak Alvina. Memang sampah kain ini menjadi masalah yang masih butuh pemecahan solusi. Kenapa? Karena mostly atau sebagian besar memang masuk ke TPA, bahkan di proses RDF yang dia menerima banyak sampah residu, kain pun tidak bisa masuk karena dia akan berserat-serat begitu ya, bisa mengganggu kerja mesinnya. Sehingga memang untuk saat ini solusi yang sudah ada dan banyak digagas oleh teman-teman adalah upcycling ya. Upcycling gimana limbah-limbah kain itu dikumpulkan tetapi dengan kombinasi ada inovasi dalam desainnya. Misalnya di Banyuwangi itu ada kalau teman-teman bisa cari namanya Sky Farm. Memang ini mengandalkan kreativitas dan kesabaran juga keuletan karena kain-kain yang sudah jadi limbah itu kan macam-macam jenis, motifnya juga tidak teratur gitu ya. Motifnya juga sangat tercampur sehingga itu adalah mengandalkan mereka mencoba mengupcycling menjadi produk yang bernilai tinggi. Misalnya dibuat outer yang sangat stylish tapi itu betul-betul mengandalkan desainer gitu. Tetapi sebagai kompensasinya produk-produk upcycling itu biasanya memang lebih mahal ketimbang kita beli baju biasa. Gitu ya, karena dia menjual kreativitasnya itu tadi ya. Selebihnya selain daripada itu sebetulnya yang pernah saya ikut dengar dan menyimak, sebetulnya juga industri kain-kain itu juga mulai untuk mencari limbah-limbah kain untuk menjadi bahan baku baru gitu, seperti hanya plastik ya. Jadi diolah masuk ke dalam industri kain kembali. Tetapi kembali lagi masalahnya adalah ada ekosistem yang hilang. Artinya mungkin bahan baku limbah kain banyak, tetapi tempat-tempat mengumpulkannya terbatas.
eh, pihak-pihak yang mengumpulkan juga terbatas. Kenapa pihak-pihak yang mengumpulkan terbatas? Bisa jadi juga karena ketidakpastian itu. Oh, saya ngumpulin kain, siapa yang ngambil? Kan nggak dijual gitu. Sehingga solusi realistisnya dari kita adalah eh, bagaimana kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin kain yang bisa kita pakai gitu. Kalaupun tidak bisa dipakai lagi, minimal dijadikan apa untuk itu tadi, kembali lagi ke prinsip menambah panjang nilai dari material itu, sehingga mengurangi sampah secara masif gitu ya. Kurang lebihnya gitu, Mbak Alvina. Memang kain ini masih jadi problem bersama ya, kecuali kalau ekosistem daur ulang kain untuk masuk ke industri kain ini sudah mulai hidup, bisa jadi itu jadi sangat solutif gitu. Itu cukup dari saya, Pak, untuk pertanyaan ini. Baik, terima Sepertinya kasih. ada pertanyaan lagi ya. Kayaknya Semisal dicukupkan sekali sekian. teman-teman. Ya, saya serahkan ke Pak Adib saja, bagaimana Pak? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nurul Hamidah yang sudah menjelaskan materi terkait dengan pengelolaan sampah dan juga bagaimana ekonomi sirkular terkait dengan sampah itu sendiri, dan juga tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang dari mahasiswa, dan saya harapkan dengan pemaparan dari Bu Nurul Hamidah itu bisa yang pertama itu menambah wawasan baru buat mahasiswa, terutama mereka yang saat ini kuliah di Departemen Geografi, dan diharapkan nanti kalau mereka sudah lulus, sudah kembali ke tempatnya masing-masing, hal itu bisa diimplementasikan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul Hamidah tadi bisa menjadi inspirasi, karena saya rasa juga masih banyak permasalahan persampahan, terutama yang kalau di Kota Malang itu, Bu. Kalau di Kota Malang Ya, itu Pak. kaitannya dengan pengelolaan sampah, saya rasa semua sudah terkoordinir, semua iuran pembayarannya lancar semuanya, tetapi yang di desa ini masih menjadi permasalahan, dan ini lebih banyak masyarakat desa itu mengelola sampah, membuang sampahnya itu mungkin hanya ditimbun di belakang rumah, kemudian dibakar. Nah, ini yang masih menjadi PR terutama di Indonesia. Ini semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul Hamidah itu tadi bisa membuka wawasan baru dan juga menambah semangat dan implementasi nanti ketika mereka sudah lulus dan kembali ke tempat masing-masing. Saya rasa itu saja dari saya, dan terima kasih saya ucapkan Bu Nurul Hamidah, Prof. Bu Nurul Hamidah, dan saya kembalikan ke moderator. Saya untuk sesi 2 ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada moderator kedua kita, Bapak Dr. Adib Wahyudi, MPD, yang telah memandu jalannya diskusi kali ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nurul Hamidah yang pada hari ini sudah memberikan banyak pengetahuan baru untuk kita semua. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan di kehidupan kita nanti. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Boleh saya sedikit berikan ini sedikit penutup, Mas Zaini? Boleh, Ibu, monggo. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan berbagi ini. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa, dan mungkin saya perlu informasikan bahwa ekonomi hijau, utamanya yang fokus pada pengolahan sampah berkelanjutan, saat ini sedang giat-giatnya di Indonesia karena ada arah kebijakan dari nasional, yang artinya apa? Banyak mobilisasi pendanaan, sehingga membuka lapangan kerja untuk teman-teman di bidang mana. Menariknya biasanya dalam proses pelaksanaan di lapangan itu tidak bisa menerima seluruh jurusan. Saya harus sampaikan ini karena ini penting. Kenapa? Itu tadi, karena pengelolaan sampah itu butuh skill, pemahaman dasar, pendekatan masyarakat, kemudian cara berpikir, kemudian juga soft skill lainnya. Jadi artinya termasuk peluang bagi teman-teman dari Departemen Geografi saat ini mulai banyak peluang untuk bekerja di pengelolaan sampah. Jadi kalau ingin mendalami, saya rasa ini saat yang tepat karena adanya dukungan dari kebijakan itu, teman-teman ya, dari nasional kemudian turun ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat teman-teman untuk memberikan perhatian yang lebih lagi ke pengelolaan sampah utamanya di desa masing-masing. Itu Mas Zeni, terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu Nurul, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang kedua. Marilah kita abadikan momen pertemuan kali ini. Untuk para peserta dihimbau untuk segera mengaktifkan kameranya ataupun on cam. Silahkan bisa aktifkan kameranya teman-teman. Saya hitung mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terakhir, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah pengisian presensi peserta. Untuk panitia bisa mempersiapkan. Link presensi akan segera diberikan. Dipersilahkan kepada para peserta untuk segera mengisi presensi. Baik teman-teman, jika sekiranya tidak bisa di-scan, bisa chat ataupun klik link di komentar dan menggunakan akun UM. Oh iya, udah bisa Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sepertinya sudah bisa semua ya. Kemudian ada informasi selanjutnya, kuliah umum ini tidak hanya diadakan online saja teman-teman, tapi akan ada juga kuliah tamu selanjutnya di tanggal 27 Mei yang akan diadakan secara luring di ruangan 506 Fakultas Ilmu Sosial. Baik, untuk acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat di kemudian hari nanti. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Saya Nurzain Ismail selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.